Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Pengertian hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam, termasuk dunia dan seisinya, akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya terompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu, daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur, dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Macam-macam hari kiamat. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau biasa disebut sebagai kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Kiamat kubro atau yang biasa disebut sebagai kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh, sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Jika itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya. Dalil nakli hari akhir yang pertama terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'asu man fil qubur. Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Juga terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 98. Wa nufiha fis suri fasu'iqa ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma fil ardi illa ma sya'allahu summa nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka amatilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Gambaran kejadian hari kiamat kubro di dalam Al-Quran bisa kita baca pada Quran Surah Al-Qari'ah ayat 4-5. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihembur-hamburkan. Juga bisa kita baca pada Quran Surah Al-Zalzalah
ayat 1 sampai 2. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut. Pertama, alam barzah, yaumul barzah. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Kedua, Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam, sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Dalil naklinya terdapat pada Quran Surat Yasin ayat 51. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya. Maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Ketiga, Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar, keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong, kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Sesuai dalil naklinya pada Quran Surah Az-Zumar ayat 69. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku berhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Arti kata mizan adalah timbangan, hisab artinya perhitungan. Dua istilah ini, yaitu Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab, memiliki makna yang hampir sama. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul Mizan disebut juga Yaumul Hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu, manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nakli Yaumul Mizan terdapat dalam Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dalil nakli yaumil hisab terdapat pada Quran Surah Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Kelima, surga dan neraka. Surga sebagai balasan amal baik. Dalil nakli tentang surga terdapat dalam Quran Surah Yasin ayat 55 sampai 58. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Neraka, dalil tentang neraka terdapat dalam Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 6-7. Laisa lahum ta'amun illa min dari, la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Juga terdapat dalam Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 42-44. Fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Hikmah beriman kepada hari akhir. Pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan Maha Adil. 2. Memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji, akhlakul karimah, dan menjauhkan diri dari sikap serta perilaku tercela, akhlakul mazmumah. 3. Memberikan dorongan untuk bersikap optimis dan tawakal, serta sabar meskipun tertimpa berbagai kemalangan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.